Kalau ada yang bilang zaman sekarang kan cewek matre semacam bukan, karena orientasi emang cewek itu emang kayak gitu. Mereka tuh kebutuhannya emang harus dipenuhi gitu. Jangan kan cewek, cowok aja selaku laki-laki banyak kebutuhannya. Harus dipenuhi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode terbaru Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu MC, public speaker, pengusaha juga, teman saya namanya Hendra Lesmana. Wih. Halo Hendra. Halo Bang Boy, apa kabar? Sehat? Sehat ya? Udah gak grogi. Karena kita udah lama nggak syuting nih, udah sebulan lewat ya dari habis puasa kita nggak syuting lagi, ini baru syuting lagi. Ya. Nah, Hendra ini sekarang itu lagi sering jadi MC, master ceremony di acara-acara formal. Ya. Acara gathering, acara pemerintahan juga, MC nikahan juga. Tapi dulunya yang saya kenal nih, Hendra adalah pengusaha, ya kan? Punya brand Pisang Kriuk ya namanya? PKPOY. PKPOY. Ya. Kita kenalnya waktu itu, bikin konten juga sih, tapi food vlogger. Food vlogger sama bisnis kulineran sejalan lah ya. Tiba-tiba setahun ke belakang, Hendra jadi MC. Dan langsung jadi gitu loh. Gimana ceritanya Hendra? Oh yes, panjang ceritanya Bang Boy. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, di awal Hendra merintis karir seorang MC itu, memang seorang pengusaha ya juga. Tapi ini banyak yang tidak tahu bagaimana perjalanan hidup Hendra. Hendra di Padang itu merintis karir itu di Sanggar juga. Sanggar sini ya? Sanggar sini di Padang. Udah 8 tahun. Nama sanggarnya Setampang Bania. Setampang Bania. Setampang Bania. Jadi di situ Hendra berkarir sebagai pemusik. Pemusik? Jadi ada pemusik juga Bang. Pemusik main musik, alat musik tradisional. Oh, talempong. Talempong, bansi, saluang. Oke. Semua alat musik yang udah Hendra pelajari. Jadi di sana Hendra belajar. Jadi mengarah Hendra ke MC itu sebenarnya dari tahun 2012. Hendra udah MC juga. Tapi tidak dipublis secara belum profesional lah waktu itu ya. Masih belajar, berproses gitu. Jadi setelah di Sanggar akhirnya Hendra belajar, dan tiap hari Hendra melihat bagaimana prosesi untuk MC itu. Lagi di Sanggar kan tiap minggu kita MC gitu kan. Pasti selalu ada MC. Pasti selalu ada MC. Jadi di dalam benak tuh Petita Petiti Minang tuh alhamdulillah belajar Hendra di sana sama Ibu Cun namanya, Bu Sulasi. Pemilik Sanggar. Pemilik Sanggar. Dan pimpinan Kak Maria juga. Alhamdulillah Hendra belajar di sana, berproses. Akhirnya bergabung juga di beberapa instansi untuk acara formal untuk MC. Akhirnya berkembang lah Bang. Tapi sebelum itu panjang lagi ceritanya Bang Boy. Iya. Dari 2014 Hendra merintis karir di Padang. Dulu Hendra pernah terpilih jadi Duta Pemuda Bahari Sumatera Barat. Oh, itu semacam ini ya, apa sih istilahnya? Itu program dari Kementerian Pemuda Olahraga. Kayak pertukaran gitu ya? Pemuda ASEAN. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. 2014 tuh Hendra terpilih jadi Duta Pemuda Bahari Sumatera Barat. Itu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Nasional kan. Jadi diseleksi lah 4 orang berangkat. Jadi di sana 30 hari Hendra keliling Indonesia. Naik kapal KRI Surabaya. Jadi di sana Hendra belajar bagaimana tentang mengembangkan diri, belajar entrepreneurship dari salah satu coach yang ternama di Indonesia. Siapa? Prof Basit namanya. Prof Basit itulah yang mengcoach kami untuk bisa belajar untuk entrepreneur. Itu cuma orang-orang terpilih di Indonesia, Bang Boy. Jadi acara puncaknya di Sel Raja. Dari Sumatera Barat berapa orang? 4 orang cuman. 4 orang. Kebetulan Hendra yang paling kecil di sana. Yang lain S2, ada S1, Hendra masih semester 6 Bang Boy. Semester 6 ya? Semester 6 Bang Boy. Itu tahun 2014. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, Hendra berangkat. Hendra ini dari Pasaman Barat ya? Dari Pasaman Barat. Jadi ceritanya Bang Boy mengawali karir ya dari Pasaman Barat dulunya. Sekolah besar di Pasaman Barat. Kita satu SMA. Kita satu SMA. Senior 3 tahun. SMA 1 Pasaman Barat. Dan alhamdulillah 2011 beranjak ke Padang. Beranjak sekolah dan tes dulu Bang Boy. Tes polisi Bang Boy. Polisi ya? Tes polisi, tapi itulah karena pribadi kita masih belum stabil waktu itu. Menganggap diri kita tuh masih
hebat karena Henda menguasai semuanya Bang Boy. Dulu pramuka, paskibraka, organisasi semuanya Henda pelajari mulai dari seni, budaya juga udah. Dia ngerasa waktu pada saat itu tuh udah rasa pengen lulus aja gitu kan. Akhirnya optimis, akhirnya kan karena egois itu tinggi dan arogansi itu tinggi, akhirnya down Bang Boy. Akhirnya Henda nggak lulus Bang. Dan sempat drop Henda waktu itu 1 tahun Henda off kuliah Bang. Itu tahun 2011 ya? Nah, 2011 off setahun. Akhirnya Henda belajar di Pasaman Barat untuk prepare test kan waktu itu kan. Dan Henda aktivitasnya juga sanggar dulu Bang Boy. Kebetulan sanggar pertama di Pasaman Barat yang kita dirikan di Pasaman Barat dulu. Itu apa namanya, Indra? Itu nama sanggarnya Pusakwana Nagari. Oh, Pusakwana. Nah, itu di bawah pimpinan Bapak Mulia Suburan Pak Uco. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Karena perkembangan dinamika perubahan itu kan, perubahan kepemimpinan jadi berubah. Jadi semenjak itulah Bang Boy di sana Henda belajar. Alhamdulillah Henda dapat coach yang luar biasa yang baik, Pak Mulia Suburan kan, Pak Uco. Tapi sekarang Henda luar biasa beliau yang berikan Henda pengalaman hidup juga, pengalaman kemanapun kita perform sampai ke Malaysia, ke luar negeri juga alhamdulillah nih sama beliau dan membawa nama Pasaman Barat waktu itu. Waktu itu Hendra di Pasaman Barat ikut sanggar, perform ke luar negeri. Itu maksudnya jadi kita ada pergelaran budaya namanya. Pergelaran budaya yang menampilkan kesenian dari khas kabupaten kota. Randai gitu? Iya, randai, tari, musik tradisional yang ada di Sumatera Barat. Jadi Pasaman Barat kita wakilkan waktu itu dan alhamdulillah berangkat ke Malaysia waktu itu. Malaysia ya. Perform ke Malaysia. Jadi berangkat terus beberapa wilayah di Indonesia juga kita udah pernah pergi juga, alhamdulillah. Ini kan Hendra sebenarnya dari dulu itu dekat dengan apa ya, dengan kesenian. Kok kepikirannya malah masuk polisi? Oh iya ya. Kenapa nggak masuk kuliah seni gitu? Jadi sebenarnya ada hal unik juga. Hendra dilahirkan dari keluarga alhamdulillah orang tua polisi. Papi polisi. Ayah polisi. Ayah polisi asli Jawa Barat. Jadi orang tua itu tinggal di Pasaman Barat, tapi dari Bandung, Tasikmalaya. Berarti dulu orang tua Hendra nenek trans atau bukan. Memang merantau ya? Memang merantau, papi pendidikan di Sumbar, akhirnya penempatan di Pasaman. Memang tugas orang tua di sini ya. Akhirnya Hendra lahir di Pasaman Barat. Jadi kenapa Hendra minat jadi polisi itu? Salah satunya lingkungan, sosok ayah itu sosok ayah. Ya biasalah, anak-anak pasti mengidolakan ayahnya ya. Jadi alhamdulillah waktu itu ikut organisasi yang bersifat tentang militer semuanya. Tapi alhamdulillah Bang Boy dengan berjalannya waktu sebanyak itu tes, hitung tes ada 8 kali tes. 8 kali tes. Tes Bintar, Akpol 2 kali. Tes Bintara Hendra 3 kali. SIPSS namanya, Polisi Sumber Sadana 1 kali. Terakhir Hendra tes kemarin di PAPK TNI, gagal juga. Itu di patokin daerah gagal. Dan kejaksaan juga tes 2 kali. Alhamdulillah Bang Boy. Gagal semua. Gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang nggak jodoh sama kita itu walaupun kita paksain lah nih ya gitu istilahnya, nggak jadi juga ya. Pasti nggak jadi Bang juga. Tapi pasti emang ada rencana lain yang disiapkan Tuhan untuk jadi lebih baik untuk kita ya. Iya. Hendra juga punya usaha UMKM, pisang crispy. Kalau teman-teman di Padang itu tahu lah, karena udah apa ya, udah lama ya, 6 tahun apa 7 tahun? 6 tahun ya. Dan kayaknya untuk bisnis anak muda UMKM mempertahankan durasi yang lama itu susah. Buka usaha itu gampang, ada modal dikit ya kita bisa lah ya buka ya. Terus untuk konsisten bertahun-tahun itu susah. Tapi yang pengen saya tanyakan adalah Hendra kan ini ya ikut apa tadi, udah uni, terus punya komunitas motor juga, terus sanggar juga, seni-senian gitu. Kenapa
bikin usaha dan itu UMKM. Ya, jadi Bang sebenarnya beranjak dari latar belakang kehidupan juga, menuntut kita untuk bisa mencari rezeki yang lebih gitu kan. Sebenarnya alhamdulillah Hendra dari zaman sekolah pun udah cari uang sendiri. Zaman masih kecil juga karena Mami Hendra mengajarkan untuk entrepreneurship. Jadi Mami itu jualan kue dari kecil Bang, dari SD sampai SMA. Jadi nantar ke warung-warung lah di Pasaman Barat tuh Bang. Jadi sebenarnya dulu tuh rasa ada malu, gengsi gitu kan. Tapi setelah berpikir, ternyata keahlian yang diberikan sama orang tua itu malah bermanfaat gitu. Akhirnya 2016 Hendra tamat kuliah Bang. Dulu Hendra kuliah di Fakultas Hukum Eka Sakti. Jadi 2016 tuh Hendra pikirkan, ini gue harus punya rezeki lebih nih. Bagaimanapun caranya gue pikirkan. Dan bekal 2014 waktu entrepreneurship, waktu di Kapal Muda Nusantara nama programnya. Akhirnya di situ Hendra ciptakan mikir apa ya usaha yang rasanya oriented untuk bisa dikembangkan gitu. Alhamdulillah Bang timbul lah, yaudah jualan pisang aja lah. Tapi pisangnya pisang apa gitu, karena orang jualan udah banyak kan, 2016-15 tuh banyak Bang, pisang nugget, pisang, yaudahlah pisang crispy aja lah. Tapi kita bikin bagaimana pisang itu memang beda sama yang lain. Jadi Hendra bikin, tes. Prosesnya lama juga tuh Bang, 5 bulan Hendra proses penyesuaian riset. Akhirnya Hendra beli gerobak waktu itu Bang, ngumpulin uang Bang, gerobak cuman gerobak second waktu itu beli di Tarandam. Di pinggir jalan pas, ini gerobak bagus juga nih bilang kan. Akhirnya beli Bang gerobak pertama Bang itu 1.400.000. Ya. Akhirnya ada DP 1 juta waktu itu. Akhirnya udahlah DP aja 1 juta. Bang bisa nggak Bang 1 minggu lagi Hendra bayar gerobaknya bisa katanya. Seminggu lagi baru dibayarkan Bang gerobaknya nih. Dan alhamdulillah berjalan waktu Hendra rintis awal di Bang di Ayani waktu itu. Di Ayani. Ratulangi. Jadi di situ di depan kedai Ayah Yadir. Ayah Yadir ini ayah angkat Hendra. Beliau seorang desainer hits Sumatera Barat juga. Itu waktu PKP usaha si Hendra ini teman-teman. Pertama buka itu emang udah selesai kuliah ya? Udah selesai kuliah. Hendra berarti sarjana hukum. Sarjana hukum. Turun untuk jualan pisang waktu itu. Jualan pisang di pinggir jalan Bang. Pinggir jalan. Ya, hujan badai telah ditempuh. Malu nggak? Jujur sebenarnya ada malu dan gengsi Bang. Iya pastilah ada, ya. Tapi, ego kita tadi ya. Ada, tapi pikirnya seperti ini. Kalau kita malu, padahal kita butuh kan. Kebutuhan semakin meningkat. Kita harus banyak yang harus diselesaikan. Akhirnya nggak ada pikir malu. Akhirnya berjalan Bang. Berat sih sebenarnya merintis 1 tahun Bang di sana. Dari mulai nol Bang jualan cuma 1-2 porsi sehari bayangkan. Ya Allah, kita jagain sehari ya. Ada tuh tetangga Hendra sebelah tuh kedai Bang Mori bilang, "Mana nih Bang? Jualan nggak apa? Sabar nggak jualan Bang kayak gitu." Akhirnya berproses Bang. Alhamdulillah Bang pas 2016 tuh Hendra ikut pemilihan Uda Uni juga waktu itu. Uda Uni Pasaman Barat. Alhamdulillah jadi Uda Pasbar 2016. Terus pemilihan lagi Sumbar. Alhamdulillah dapat Uda Harapan 1 Sumatera Barat waktu itu Bang. Dan impact-nya Bang setelah itu tuh ada di usaha. Akhirnya orang profil Hendra orang tahu Hendra seorang Uda Uni Duta Wisata Sumbar. Terus usaha juga branding di sana. Akhirnya makin berkembang, orang tahu ternyata Hendra punya usaha. Akhirnya menyesuaikan, akhirnya booming waktu itu. PKP. Jadi teman-teman kita itu sebenarnya emang penting juga ya untuk berbisnis ya. Penting Bang. Salah satu untuk pengembangan usaha kita juga. Kalau orang-orang terdekat itu sangat mempengaruhi kan. Tapi teman-teman yang mau membeli ya, bukan teman-teman yang minta teman-teman gratisan yang ya. Beli bukan yang cuman sekedar apa ya? Minta gratisan. Bro, ada yang perai bro, cek. Anjir. Nggak apa-apa kalau yang mau perai ada, silakan. Ada. Oke. Jadi habis itu Bang, uniknya setelah berkembang kan alhamdulillah Bang waktu itu 2017 Hendra dipilih menjadi Duta Humas Polda Sumbar Bang. Oke. Jadi Bang alhamdulillah Bang per tahun itu Hendra dikasih rezeki sama Allah lebih. Dinas diangkat jadi Duta Humas Polda Sumatera Barat. Itu ininya apa? Kerjaannya apa? Kerjaannya itu kita sebagai duta dari Polda Sumatera Barat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tentang kriminal, tentang penyalahgunaan obat-obat terlarang, pokoknya penyimpangan di masyarakat. Semuanya harus kita pelajari Bang, karena Hendra latar belakang hukum juga waktu itu kan. Terus yang paling marah waktu itu tentang LGBT juga. Kita berikan edukasi bahwasanya ini tidak boleh. Dan pokoknya di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, universitas kita masuk dulu 2017 itu. Oke Indra, sebentar. Ini sebenarnya jadi saya penasaran Indra.
ada banyak kan ya duta-duta, ada duta baca, banyak. Duta ini, duta bahasa, itu gitu. Itu digaji atau ada uangnya nggak sih? Jujur, kalau misalkan waktu Hendra masing-masing itu ada dikasih fee setelah dinas selesai. Misalnya dikasih belanja sesuai dengan instansi masing-masing, Bang. Kalau misalnya dinas pariwisata beda lagi ngasih. Kalau duta humas kebetulan Hendra kontrak 1 tahun, Bang. Dan gaji Hendra alhamdulillah, Bang. Gaji pokok berarti? Dikasih gaji, Bang, per bulannya. Dan Hendra terima pada saat 1 tahun itu. Dan alhamdulillah, Bang, impact-nya Hendra kembangkan juga usahanya dari uang itu, Bang. Alhamdulillah Hendra dapat waktu itu kisaran lumayan lah, Bang, jutaan juga lah. Iya ya. Nggak, soalnya kalau misalnya jadi duta-duta itu nggak ada uangnya, ya itu kan menjalankan program ya, mempromosikan program dari lembaga gitu. Betul. Oh, ada uangnya ternyata. Ada, Bang. Alhamdulillah. Tapi tergantung sih, Bang, tergantung dari instansinya juga. Kalau misalkan nggak semata juga duta-duta tuh harus dibayar, Bang. Enggak, karena banyak proyek sosialnya juga. Tetapi terkadang setiap event itu memang disediakan untuk ada dana khususnya untuk itu. Ya, tapi minimal ada transportasinya lah ya. Karena kan sebagai duta itu kita kegiatannya kan banyak, Dra, betul. Dan mobilitasnya juga jauh-jauh ya. Betul. Ya kalau pakai duit sendiri ya ngapain ya? Iya betul. Tapi alhamdulillah, Bang, dari semenjak itu untuk menaikkan eksistensi kita juga bisa di sana waktu itu, Bang. Alhamdulillah banyaklah prestasi yang Hendra raih juga waktu itu. Jadi tapi untuk koneksi juga ya. Koneksi bagus, Bang, waktu itu. Karena mereka tahu kan, oh Hendra punya usaha ya, usaha apa? Saya jualan pisang, Bu. Siapa yang kerja? Hendra, Bu, sendiri. Terus gimana kamu cara bagi waktu? Caranya seperti ini, Bu. Kalau kan Hendra jualan dari jam 4 sore, Bu, sampai jam 10 malam. Jadi Hendra atur waktunya pagi bekerja, sore langsung jualan, Bang, kayak gitu, Bang. Sampai detik ini, Bang. Jadi teman-teman, Hendra ini kalau dia nge-MC, kalau sekarang mungkin ada pegawai ya. Tapi kalau misalnya pegawainya lagi libur atau sebelum ada pegawai, itu biasanya dia ngelola sendiri. Pagi mungkin ada acara lain, sore itu langsung buka kedai. Ya, betul. Ya? Iya, Bang. Nggak ada non-stop. Hendra sehari 18 jam kerja, Bang. Waduh. Kerja 18 jam sehari. Mungkin Bang Boy ngerasain sekarang. Itu kan ini ya, jadi masa muda kita kan jadi agak berkurang, Hendra ya. Betul, Bang. Satu lagi jujur Hendra sempat iri sih dengan lingkungan yang ada. Contohnya irinya seperti ini. Kenapa sih? Gue pengen kayak teman-teman yang lain gitu. Bisa nongki, bisa have fun bareng sama teman-temannya. Tapi kok gue tuh ke full untuk aktivitas yang untuk jangka panjang itu, kok umur gue segini gue mikirnya kok sibuk banget gitu kan. Tapi ternyata balik lagi, oh ternyata masa-masa muda itu sebenarnya memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oh ternyata alhamdulillah gue punya lingkungan yang baik, punya aktivitas yang produktif gitu, ternyata bagus. Dan segi finansial juga nggak kurang, Bang. Iya, maksudnya gini, Hendra kan dari keluarga yang cukup lah. Alhamdulillah. Kalaupun pengen nongkrong sebenarnya bisa aja kan. Tapi malah milih untuk kerja, untuk menempa diri. Kenapa nggak malas-malasan aja gitu, gitu maksudnya. Gitu. Ya tapi balik lagi ke latar belakang cerita tadi, Bang Boy. Kita banyak hal yang kita selesaikan. Jadi bukan hanya latar belakang diri kita aja yang kita pengen sukses, tapi kita pengen lihat kita harus lebih daripada yang lain. Dan alhamdulillah di umur yang segini banyak pencapaian yang udah diraih juga. Alhamdulillah berkat fokus dan kerja keras tadi. Orang have fun, jalan-jalan, pergi nongki kemana-mana, healing macam. Masih muda udah punya mobil ya. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Ya berkat kerja keras tadi. Alhamdulillah kasih rezeki lebih. Kemudian sekarang Hendra fokus di MC. Tiap minggu ada event lah ya. Alhamdulillah, Bang. Itu awal-awal nge-MC itu menjadi profesional. Kan Hendra juga sebelumnya ini bikin konten food vlogger ya. Sampai sekarang sih masih kayaknya ya. Enggak, Bang. Oh, enggak lagi. Kalau jadi ceritanya kenapa Hendra nggak ada bikin konten food vlogger itu sebenarnya balik lagi faktor tubuh Hendra, Bang. Hendra berat badan Hendra berlebih, Bang. Jangankan makan, ketawa aja bisa bikin gendut, Bang. Jangan makan, ketawa aja bikin gendut. Jadi, Bang, tubuh Hendra ini memang dikit gula bisa naikin berat badan. Jadi itu emang apa ya? Emang hormon. Emang hormon tubuh. Jadi sedikit aja makan bisa bikin gendut, Bang. Jadi makanya Hendra mikir, aduh gimana ya? Jadi dan latar belakang kenapa Hendra stop, Bang. Dulu Hendra waktu Hendra tes perwira karir TNI waktu itu. Karena Hendra pengen coba lagi apakah bisa gitu untuk tes gitu kan. Ini Hendra tes, Bang. Dari berat badan 88, Bang,
turun menjadi waktu itu 68 kilo, 18 kilo turun berat badan Hendra. Itu Hendra diet dalam waktu 5 bulan bang. 5 bulan? 5 bulan Hendra latihan fisik dan alhamdulillah turun waktu itu fokus dan alhamdulillah tes lagi. Nggak lulus bang. Nggak lulus gue memang. Padahal usahanya udah sekeras itu ya. Usahanya nurunin dari 88 jadi 68 20 kilo. Iya sekitar 20-an. Dan itu selama 5 bulan. 5 bulan. Saya juga lihat waktu itu Hendra tiap hari latihan gitu ya, olahraga tiap hari gitu. Ternyata udah sekeras itu, belum tentu berhasil juga. Itu dia teman-teman. Kadang ya apa yang kita inginkan tuh, cita-citakan tuh kadang memang nggak itu jalannya. Nggak itu jalannya. Nggak semua kerja keras itu ternyata bisa berhasil. Gitu. Ya Allah, tuh Hendra mikir kan, wah berarti ya udahlah gitu, jalanin aja. Akhirnya bang, Hendra kontrol aja lah gitu untuk bikin konten juga. Hendra lihat pasaran apa sih konten yang bagus. Apalagi algoritma di Instagram juga udah turun sekarang bang ya. Jadi Hendra bikin konten yang memang bisa menghibur lah bang. Terus satu lagi menunjang aktivitas pekerjaan. Kayak posting ada usaha, terus posting aktivitas harian. Hendra misalkan MC sekarang, aktivitas di PKP juga gitu bang. Berarti sekarang fokus Hendra itu berusaha sama public speaker. Iya, public speaker. MC, pembicara, public speaking dan segala. Dan sebagai fasilitator juga bang. Fasilitator untuk event gathering, semuanya pokoknya aktivitas event organizer lah. Oh, Hendra punya IO juga ya? Hendra punya IO bang. Untuk event ya? Untuk event. Biasanya itu event apa? Eventnya bisa gathering, acara wedding, acara seminar, acara pelatihan. Pokoknya semua event yang terkait bisa semua event. Tapi tergantung bagaimana ya biasa klien lah kita menyesuaikan gitu kan. Ulang tahun bisa kali. Wow, bisa ulang tahun apalagi kan. Pak Obe mau ulang tahun Pak Obe? Ya itulah bang, balik lagi kayak tadi kan, setelah Hendra merintis usaha itu memang lika-likunya banyak. Kayak di Padang Hendra merintis 2017 itu dapat gaji lumayan bang, sampai di atas jutaan kan. Beli gerobak baru bang, jadi uangnya nggak Hendra manfaatkan untuk hura-hura gitu bang, langsung buka cabang waktu itu kadang. Jadi Hendra ini teman-teman, dia memandang uang itu ditanam lagi lah istilahnya, diinvestasikan lagi, beli gerobak baru lagi, buka usaha lagi gitu ya. Padahal masih muda loh Bapak. Iya bang, itulah bang. Alhamdulillah pengennya itu memanfaatkan waktu muda untuk bisa berkarir dan menambah rezeki lebih gitu bang, pengennya. Sejak kapan Hendra sadar kalau mengelola uang itu penting? Secara pribadi karena Hendra dilahirkan memang dari keluarga yang disiplin sekali bang. Apalagi kalau masalah uang itu memang rada finansial itu rada sensitif. Jadi memang Hendra rasa memang terbatas Hendra menerima finansial tuh bang. Dari situ Hendra berpikir, wah kalau misalkan minta sama orang tua nggak mungkin nih. Akhirnya Hendra berpikir bang, dari zaman sekolah bang, dari zaman sekolah tadi udah berpikir untuk bisa cari uang gitu. Berarti Hendra di rumah diajarin pengelolaan uang ya? Diajarkan tidak, tetapi inisiatif sendiri aja bang. Ketika pengen beli kita harus nabung gitu. Ya kan, ya betul. Kan kadang-kadang ada nih kita Nindra ya, namanya kita juga masih muda ya. Ketika kita punya uang, kita tuh berusaha membeli hal-hal yang nggak bisa kita beli sebelum kita punya uang. Betul. Ya, ibaratnya ya gua kerja nih, masa gua pelit sama diri gua sendiri gitu ya. Jadi ya ngapain sih nabung-nabung nanti lah Hendra gitu. Sementara Hendra kan milih untuk nabung, investasi gitu. Salah satunya memang orang tua Hendra bang, dari orang tua laki-laki memang beliau rada selektif kalau untuk memberikan rezeki. Kalau nggak uang yang penting banget dia nggak mau ngasih. Itu cara mendidiknya. Itu cara mendidiknya. Karena abang tahu lah kalau militer kan, kalau militer itu kalau mendidik itu memang sangat disiplin dan sangat selektif gitu. Kalau misalkan ngomong tuh A, kalau B, B. Jadi udah kebawa bang jiwa disiplin tuh kayak gitu. Contohnya kayak acara juga, kita biasa disiplin acara, janji katanya jam 9 mulai, jam setengah 8 kita udah nyampe di tempat acara bang. Iya, kalau acara harus lah ya. Harus disiplin. Kalau MC udah telat ya itu udah kacau. Karena kan acara itu intinya sebenarnya MC itu kan gitu. Ya nggak mungkin telat lah. Iya gitu. Betul. Dan satunya itulah alhamdulillah pengaruh orang tua juga bang. Pengaruh orang tua ya? Mempengaruhi. Kalau MC sendiri, berkesenian sendiri kan orang tua nih aparat lah. Iya. Itu dari mana? Ternyata Bang memang Hendra tuh nggak ada yang mengarahkan untuk jiwa seni awalnya, tetapi karena lingkungan Hendra Bang,
Dan balik lagi cerita tadi, di awal Hendra karir itu ada Pak Mulya Suburan namanya dulu yang mengarahkan Hendra belajar. Awalnya itu Hendra main perkusi dulu awalnya bang kan. Jadi main musik, diajarkan, ternyata Hendra punya potensi. Dan satu lagi Hendra suka nyerocos orangnya bang, suka ngomong bang, gitu. Mungkin itu yang jadi bakat MC jadi nggak nampak awalnya bang, cuman main musik awalnya bang, main musik, alat-alat musik tradisional semuanya dipelajarin, talempong, alat perkusi, pokoknya semuanya. Setelah itu berjalan waktu, ngelihat orang, oh kok bagus juga jadi MC ya, bisa tampil. Terus gue punya mental bagus nih, gue punya public speaking lumayan, PD ada mental gitu, ada gitu iya, bang. Iya. Ya udahlah, mantapin aja diri untuk bisa tampil gitu jadi seorang public speaking. Akhirnya ngeliat-ngeliat belajar, bang gimana sih dari MC ini bang, caranya kayak gini ndak. Ada dulu Bang Ipung atau kita latihan seni dulu kan, dia jadi MC. Jadi coba-coba dulu Bang Ipung, ada Bang Helmi juga. Gimana caranya bang, macam. Akhirnya belajar, berproses bang. Akhirnya lingkungan sendiri yang mengarahkan gitu bang. Iya. Enggak, ini orang tua Mami Hendra sama Papi Hendra tadi. Itu ada ini juga nggak sih? Ada kegiatan kesenian juga nggak sih? Kalau ceritanya Hendra, ini ya hal yang unik juga bang. Setelah Hendra nggak tahu ada jiwa seni itu bang, akhirnya berkembang. Hendra tanya bang, ternyata dari papi memang nggak ada jiwa seninya, tetapi keluarga dari mami ada bang. Ternyata ternyata kakek Hendra yang dari keluarga mami itu yang di Tasik, beliau seorang pemain band ternyata dulu ya bang. Ternyata memang orang seni, orang yang sering perform acara band yang lain-lain gitu. Memang orang-orang berjiwa seni lah semuanya. Ternyata ada gitu. Ternyata ya? Makanya kok bisa, karena mami juga hobi nyanyi juga kan. Iya. Tapi mami hobi nyanyi. Hobi nyanyi sekitar untuk menghibur aja gitu. Kalau papi mungkin karena aparat ya, jadi agak serius lah agak gitu serius ya bawaannya, agak kaku lah gitu ya. Jadi semenjak itulah tanya, oh iya ternyata ada ya Mi ya. Oh ternyata digali. Akhirnya alhamdulillah bang, untuk penguasaan alat musik juga alhamdulillah beberapa alat musik bisa dipakai gitu. Oke. Teman-teman, jadi kalau Hendra ini sebenarnya salah satu anak muda yang dekat banget sama ibunya. Kalau ayahnya saya nggak tahu nih, nggak tahu karena sama ayahnya itu saya hampir nggak pernah lihat lah di medsos. Tapi kalau sama ibunya, maminya, itu dekat banget. Kadang ke salon bareng gitu ya. Iya kan ya, kerimbat bareng gitu. Dan itu jarang loh anak laki-laki yang mau sama ibunya itu, ya mungkin banyak anak laki-laki yang dekat sama ibu ya, tapi kayak ke salon bareng gitu, kerimbat, ngantarin orang tua, jarang lah kayaknya, paling ngantarin doang. Betul. Apa yang bikin Hendra sedekat itu sama Mami Hendra? Balik lagi ke, ya beliau orang tua kan. Ya. Dari kecil beliau yang ngelatih kami untuk kuat. Mami itu seorang wanita yang kuat, yang mendidik kami semuanya. Itu ada 5 orang kami bang, beradik. Adik kakak 5 orang? Ya, 5 orang. Adik, dan kami umurnya beda 1 tahun cuman. Jaraknya ada 1 tahun 2 tahun. Jadi Hendra rapat sekali. anak berapa? Anak pertama. Oh Hendra anak pertama ya? Anak pertama. Adik 4. 2 cowok 2 cewek kan. Jadi beliau ngajarin mulai dari Hendra kecil, beliau udah cari uang sendiri bang. Ada latar belakang sendiri kenapa mami itu mau cari uang. Mami jualan gitu bang. Dari jadi bang, dari mulai kecil Hendra memang udah diajarkan jualan ke pasar dulu bang. Awalnya sampai Hendra ke pasar tuh sehari itu wajib tuh bang untuk belanja. Kalau hari Minggu tuh sampai 2 kali Hendra bolak-balik. Mami itu jualan kue apapun itu bang, semuanya. Semua jenis berarti kue. Sebenarnya bakat ilmu entrepreneurnya itu dari mami ya? Memang diasah dari mami. Dan mami juga menyarankan dulu, nak jadi seorang pengusaha lah nak, jangan jadi orang pegawai nak, katanya. Rezekinya insya Allah kalau pegawai lebih nak, kalau pegawai pengusaha lebih gajinya, tapi kalau pegawai terbatas gitu, udah gaji bulanan. Mungkin doa beliau dari dulu sekarang mungkin itu juga yang bisa lulus gitu. Lulus ya. Bisa lulus gitu. Karena harapannya Hendra jadi pengusaha ya gitu. Itulah Hendra kadang berpikir juga, oh mungkin doa mami nih gitu. Iya, harapan. Jadi Bang Boy, Hendra jualan Bang. Kayak tadi kan cerita, Hendra ngantarin ke warung-warung Bang Boy. Ya Allah, itu sedih banget sebenarnya kalau Hendra flashback cerita ya. Pagi Bang, mami Hendra jam 2 pagi udah bangun Bang. Udah bangun bikin kue, semua jenis kue Bang. Sampai waktu itu pernah ada pesanan sampai 2000 kotak bikin kue mami itu, tinggal di asrama. Asrama kecil. Kalau
tempat tinggal rasa apa ya kayak mes gitu. Iya ya? kayak asrama gitu, tapi kurang layak gitulah dengan kondisi. Tapi ya bersyukur alhamdulillah gitu kan. Jadi di sana Bang Hendra belajar, Mami didik, ini nak bantuin Mami. Jadi disiplin waktu tuh dari kecil memang karena udah anak pertama Hendra ya. Dari kecil udah nggak bisa apa Bang, nggak bisa menikmati waktu, bisa kayak teman-teman yang lain gitu Bang. Jadi memang udah di-push sama anak laki-laki pertama lagi. Ya, kerja di rumah nyapu, bersih-bersih. Jadi Bang masak Bang. Alhamdulillah Hendra. Itulah kalau dibilang jadi kayak apa ya, kayak egois tuh ada karena kita menguasai semuanya, bisa masak, bisa ini. Tapi alhamdulillah kita menyadari bisa ngontrol itu semuanya sekarang gitu. Dan dulu sampai Hendra jualan, ngantarin ke warung-warung Bang, ngumpulin uangnya disusun pagi subuh Bang. Itu diantarin pakai sepeda, anterin keliling-keliling Pasaman Baru. Kue ya? Kue. Nah, jadi sampai SMA Bang. Sampai SMA? Sampai SMA. Makanya Hendra deket banget sama Mami, kemanapun. Makanya Hendra... Karena dari dulu tuh emang udah kerasa banget sama-sama berjuang lah gitu. Untuk ngidupin kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu kan. Mami sekarang masih kerja, Ndra? Mami alhamdulillah Bang. Beliau juga ada kesibukan. Bikin kue juga, ranginang makanan khas Jawa Barat. Ada catering juga? Enggak, catering enggak. Cuman kreditin barang. Kalau di Pasaman Barat, kalau di Pasaman Baru pasti Mami kenal tuh panggilannya Teteh. Teteh ya? Teteh. Berarti suka bikin makanan ya, jualan? Bikin makanan jualan. Kadang makanan khas Sunda dia bungkusin, ngantarin ke orang penjual gitu di sana. Dan alhamdulillah Hendra bangga punya orang tua seperti itu. Iya dong. Bangga sekali. Makanya kayak kata Bang Boy tadi, Hendra kalau misalkan kosong beliau Hendra ajak ke Padang, terus Hendra ajak Mami kita ke salon yuk. Iya itu. Mami kita nongki yuk. Mami gua tuh gaul Bang Boy. Ngopi, dia hobi ngopi Bang Boy. Iya. Ngopi. Karena di Tasik dia tinggalnya di kota Tasikmalaya kan. Jadi memang gaul, lingkungannya memang gaul semua. Teteh-teteh gitu nggak sih ya? Jadi Mami itu memang gaul lah orangnya. Jadi kalau nongki dimanapun nyambung gitu, cerita juga nyambung. Akhirnya. Dan masih muda jiwanya gitu. Mami masih muda dan sampai sekarang makanya Hendra hubungan sama Mami itu kayak gitu. Bikin konten juga beliau mau. Dan karena kalau bahas orang tua ada bahagia ada sedihnya lah Bang Boy. Tapi mudah-mudahan lah Hendra doain aja orang tua kita ya kayak panjang Bang Boy panjang umur gitu sehat selalu amin. Mudah-mudahan itu sebagai pembelajaran juga untuk kita. Untuk teman-teman ya yang nonton video ini sedikit saran sih. Jangan lupa untuk selalu berikan hal-hal yang terbaik untuk kedua orang tua. Apapun itu, walaupun sedikit apapun Bang Boy. Walaupun nggak ada uang kita, berikan aja sebuah apa ya kebahagiaan untuk dia. Nggak ada uang, kasih kebahagiaan, ketawa, bikin cerita yang bagus di rumah. Jangan kayak tertumpu masalah gitu. Datang ke rumah ngeluh ini sama macam, kasihan orang tua kita. Adapun uang manfaatkan karena kalau nggak, nih ada orang bijak juga menyatakan sebanyak apapun uang kamu, kalau orang tua kamu udah nggak ada, nothing semuanya. Nggak akan ada gunanya punya rumah mewah, punya mobil mahal, nggak ada gunanya. Selagi masih ada beliau membahagiakan. Hendra percaya kalau misalnya jalan yang mudah, rezeki yang datang, keberkahan, itu bagian dari doa orang tua yang terkabul. Betul, Hendra merasakan itu. Hendra pernah di masa memang lagi down sekali Bang Boy. Jadi waktu itu Hendra buka usaha waktu itu di Ula Karang, dan usaha PKP ini berjalan kan beberapa waktu. Akhirnya karena pandemi down Bang, habis dari penjualan. 4 cabang dulu ada 4 cabang. Pasaman Barat ada cabang, di Padang ada 3 cabang, 4 cabang semuanya. Semenjak pandemi down kan, nggak boleh orang keluar, lockdown. Jadi jatuh terus bilang, nak bangkit nak kata Mami. Nggak ada nak, rezeki itu ada tuh rezeki itu, nak percayalah sampai detik ini Bang Boy. Walaupun Hendra alhamdulillah Bang Boy ya beli rezeki, ada uang beli kendaraan Bang Boy. Sampai sekarang alhamdulillah itulah berkat doa orang tua Bang Boy. Ada aja rezeki dari manapun, nggak dari PKP, dari entertain, main musik, yang lain band, atau misalkan Hendra jadi yang lain-lain gitu. Rezeki yang gak diduga-duga datang aja ya. Gitu. Dan mikir-mikir uang, pengeluaran sekian, kok uangnya datang dari mana gitu. Kok bisa gitu ya Allah. Itu makanya doa orang tua. Tapi tentu juga dengan kerja keras Hendra ya. Dengan kerja keras. Kalau kita malas-malas terus kita minta didoain aja juga nggak bisa ya. Sama kayak gini Bang Boy. Pertama Hendra ke Padang itu pengen cari uang Bang Boy. Ini cerita sedikit Bang Boy. Waktu zaman kuliah Hendra sempat ngechat hotel Hendra Bang Boy. Ngechat? Nih gimana nih maksudnya nih?
Ngecat hotel. Ngecat hotel. Jadi pengen dapat uang karena uang udah nggak ada Bang Boy. Ya Allah minta uang orang tua kuliah nggak mungkin gitu. Jadi ada teman Bang Reza namanya Unes. Waktu itu dia ada tender, dia kontraktor. Bang, piti masuk kok Bang yang bisa nih, ada uang masuk yang bisa dimanfaatkan. Aduh, abang sedang mancat gedung Mandra di Padang Besi. Ngecat. Oh, ngecat. Aku pikir tadi pakai hotel ngecat. Oh, ngecat ya. Jadi ngecat Jadi Hendra Bang dulu pernah pengalaman juga di sekolah suka ngecat ngecat kuli cat lah kuli gitu cat, ya. jadi tukang kuli. Jadi Hendra tuh apapun yang Hendra kerjakan Bang di Padang asal itu halal dan tidak merugikan orang lain. Ngecat hotel Bang Hendra. Nyari uang. Gaji dikasih 80.000 dulu satu kali kerja. Jadi emang kalau jadi laki-laki itu kita nggak boleh malu ya untuk berusaha. Nggak boleh malu, nggak boleh gengsi. Mau apa? Mau duduk kita butuh uang. Mau kemana kita butuh uang. Toilet aja butuh uang. Mau ke toilet bayar cuy. Nggak perai itu nggak gratis ya. Nggak gratis bayar Bang. Dan harga diri laki-laki itu bekerja. Harga diri laki-laki bekerja. Kalau ada yang bilang zaman sekarang kan cewek matre soalnya bukan, karena orientasi emang cewek itu emang kayak gitu. Mereka tuh kebutuhannya emang harus dipenuhi gitu. Jangan kan cewek, cowok aja selaku laki-laki banyak kebutuhannya. Harus dipenuhi. Kalau menuhin kebutuhan diri sendiri aja nggak bisa, gimana? Gimana ngebutuhin orang lain gitu kan? Nah, kayak gitu. Makanya ya harus kuat lah gitu. Nggak usah untuk teman-teman ya yang di luar sana nih yang ngasih saran dikit. Nggak usah lah milih-milih, harus bekerja di instansi ini, harus bekerja di sini, saya harus punya punya fasilitas yang bagus untuk bekerja. Untuk apa gitu? Lo tuh tugasnya cuma cari uang gitu. Cari uang banyak-banyak untuk memenuhi kebutuhan lu. Dan kadang-kadang jalannya itu belum sampai ke situ. Betul. Kadang kita pengen di titik C, kita harus ke A dulu, nggak bisa langsung ke C kan? Sama di posisi ketika Hendra buka usaha Bang, ketika Hendra bergerak di bidang public speaking, kayak gitu caranya semuanya Hendra jalani Bang. Ternyata gue nge-stuck di sini nih, ternyata jalannya diarahin ke sini. Ternyata Allah tuh punya jalan sendiri untuk mengarahkan kita gitu. Hendra kan udah banyak nih yang Hendra lalui ya, proses gitu. Kayaknya kalau untuk jadi aparat, itu nggak lagi ya? Atau masih? Untuk sekarang ini tidak mungkin Bang. Nggak lagi ya? Nggak. Tapi kalau misalnya ada nanti kesempatan Hendra, karena fokus Hendra di Fakultas Hukum kan, karena Hendra pendidikan S1 kan. Jadi pejabat lah itu ya? Insya Allah Hendra mau coba juga nanti di Cakim Bang. Hakim nanti insya Allah. Tapi kalau kayak polisi itu kan nggak, kalau untuk polisi nggak bisa lagi. Nggak kalau bisa untuk lagi ya? tentara Hendra juga nggak. Yang lebih mungkin ke yang lain ya, Mahkamah Agung. Iya. Pejabat lah itu jatuhnya. Kadang kita tuh emang harus mengubur mimpi kita. Karena emang nggak bisa dipaksain. Iya kan? Mimpi betul. Tapi akhirnya kita harus jalan dengan mimpi yang lain. Betul. Yang penting kan kita nggak patah semangat. Hendra, ini kan Hendra udah di posisi yang sebenarnya harus fokus lah, nggak main-main lagi lah ya. Apa rencana Hendra ke depan ini? Insya Allah planning ke depan Hendra memang Hendra pengen membranding Hairless Production nih Bang. IO ya? Yang IO Hairless Production ini fokusnya memang Hendra sekarang bergerak di public speaking. Jadi Hendra pengen misalnya ngambil sekolah nanti Bang, insya Allah sekolah tentang public speaking di Jakarta nanti, insya Allah dalam waktu dekat. Dan Hendra pengen mengembangkan PKP lagi nanti Bang. PKP ada planning dekat, Hendra pengen buka rumah makan nanti. Tapi usaha usaha makanan. Usaha ini nggak bisa ditinggalin kayaknya. Karena jujur sana untuk PT Maswa itu memang harus dikejar. Nggak bisa, nggak harus. Bagaimanapun ya. Sedangkan kita buka usaha yang satu aja masih nge-stuck gitu, apalagi kalau misalnya nggak cari peluang lain gitu kan. Ini Hendranya sebenarnya laki-laki idaman sebenarnya. Amin ya Allah. Berusaha cari uang masuk itu nggak cuma satu. Betul. Nggak satu pintu Bang. Nggak satu pintu ya. Karena kalau satu pintu macet, cari yang lain lagi. Karena Hendra memang berpikirnya gini Bang, kebutuhan kita memang harus kita penuhi. Apalagi nanti kalau udah menikah, punya anak. Kalau misalnya kebutuhan yang tidak terpenuhi, kasihan istri kita Bang. Idola emang ya. Idaman emang. Dan Hendra planning dalam waktu dekat nih Bang,
mudah-mudahan Hendra doakan ditemukan jodoh yang solehah nantinya, yang baik, yang bisa mendampingi Hendra nantinya, yang nge-support paling penting Bang. Iya. Karena dunia entertain ini keras Bang. Iya. Dan dunia pengusaha nih berat juga. Iya. Harus percaya. Harus percaya seorang istri yang memang bisa mendampingi kita, mengerti dengan kondisi ya Bang. Bang Boy pasti ngerasa ya seorang pengusaha. Karena jujur ya, hal yang terberat sekarang ini Hendra belum menemukan seseorang yang memang bisa mendampingi itu, memang mensupport penuh lah dengan mudah-mudahan segera ya. Amin. Hendra juga berharap seperti itu. Makasih banyak doanya Bang Boy ya. Mudah-mudahan kedepannya tercapai lah dan semakin bisa sukses lah gitu. Karena sebenarnya yang harus kita percaya adalah Tuhan itu punya punya rentang waktu tersendiri untuk kita gitu. Menikah itu nggak bisa kita paksain. Betul. Udah ada waktunya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu juga lah dirisaukan. Yang penting fokus memperbaiki diri, kerja terus. Karena kalau kita udah ada di posisi terbaik, mudah-mudahan kita dapat jodoh yang terbaik. Amin ya. Mudah-mudahan Bang Boy dilancarkan semuanya. Karena memang jujur ya Bang Boy, banyak rintangan yang Hendra hadapin Bang Boy. Banyak cobaan yang Hendra hadapi, dan itu nggak sedikit cobaan yang untuk betul Bang bilang untuk memantapkan diri dan mengintrospeksi diri gitu. Jadi Allah tuh ngasih cobaan 1, 2, 3, 4 dan itu nggak sedikit, banyak banget. Tapi itu akhirnya bikin jadi lebih kuat kan? Dan itu memakin kita kuat. Dan untuk teman-teman ya, ketika diberikan suatu tumpu masalah yang berat, jangan pernah merasa mengeluh atau overthinking kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia waktu itu akan berjalan dan menyelesai, dan masalah itu bakalan selesai gitu. Nggak perlu kita harus stres, harus bingung gimana nih masalahnya sering terjadi gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya ya yang lagi berjuang di luar sana, Hendra doakan juga tetap semangat, nggak usah merasa malu, gengsi, apalagi kita harus punya harus punya perjuangan yang kuat untuk meraih cita-cita kita. Tahan banting lah. Tahan banting. Gitu. Proses itu biasa aja. Kalau jatuh harus bangun lagi ya. Kalau sedih berusaha untuk senang lagi gitu ya. Ngomongin soal industri kreatif. Ya. Karena Hendra Pasaman Barat, saya juga dari Pasaman Barat. Gimana menurut Hendra, apakah itu apresiasi atau gimana di Pasaman Barat terhadap pekerja kreatif seperti kita lah? Baik, Hendra sedikit menyampaikan ya, ini bukan mengkritik atau mengintimidasi. Untuk pekerja kreatif di Pasaman Barat itu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, yang mempunyai kemampuan lebih dalam pengembangan ide-ide kreatif, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena tidak mau menyalahkan dari segi pemerintahnya atau siapa. Iklimnya mungkin belum baik ya. Iklimnya mungkin belum baik Bang Boy, tapi mudah-mudahan lah untuk semua yang melihat video ini atau misalkan instansi atau yang bekerja di satu pemerintah bidang kreatif ya di Pasaman Barat, cobalah untuk bisa memanfaatkan orang-orang yang bisa memberikan pengaruh baik untuk perkembangan ide-ide kreatif yang ada di Pasaman Barat khususnya. Sayang banget anak muda nggak dimanfaatin, diajak kerjasama. Diajak kerjasama. Karena jujur Bang, banyak teman-teman yang tergabung di industri kreatif, kita udah sharing bareng dan ide mereka telah mereka sampaikan tapi tidak diterima. Dan itu udah kita bahas Bang di Pasaman Barat Bang. Oh gimana sih pengennya? Dan kita ada gebrakan. Tapi kalau kita bikin gebrakan nanti takut keimpit nggak nih yang mereka gitu yang di bidang itu gitu Bang. Tapi sekarang sih sebenarnya poinnya kita harus kolaborasi ya. Betul, harus kolaborasi. Bukan saling sikut-sikutan lagi. Satu lagi Bang, udah dilakukan kolaborasi tetapi open mind-nya belum dapat. Semoga ke depan jadi lebih baik. Hendra bisa nggak sebut 2 orang anak muda yang menurut Hendra mereka tuh berpotensi banget. Harusnya mereka diapresiasi lah di Pasaman Barat. 2 orang aja. 2 orang. Aduh, terserah bidangnya apa aja yang Hendra kenal. Kalau 1 orang Boy Chandra. Jangan saya. Boy Chandra jangan saya. Jangan ya. Dia masih muda nih ya. Iya. Masih muda. Karena Hendra udah sharing banyak sama dia waktu itu. Itu namanya Ikhwan. Ya. Itu dia sebagai dia bergerak di bidang desain. Dia ya? Seorang arsitek dan pemikirannya memang
mantap sekali tentang ide kreatif. Dan dia tinggal di Pasaman Barat. Tinggal di Pasaman Barat. Dia salah satu owner dari Pusako Group. Oke. Dia nanti semoga kapan-kapan bisa nanti kita bisa main, nanti itu bisa tuh untuk sharing bareng tuh. Karena dia melakukan audiensi juga sama beberapa instansi pemerintah, tetapi idenya tidak diterima. Oke. Makasih Hendra udah ngobrol sama episode ceritain kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa mampir ke media sosial Hendra Lesmana, @MC. Yang butuh jasa MC silahkan kontak Hendra. Boleh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Boy. Thank you Hendra.